Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pasar tenaga kerja dan upah yang terdiri dari kelompok kami. Saya sendiri Agung Adrinawa, teman saya bernama Nabila, dan dari Aditya. Oke, saya akan menjelaskan dari awal dulu ya, yaitu pengertian dari pasar tenaga kerja. Silakan. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja. Dengan kata lain, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Permintaan terhadap tenaga kerja memiliki beberapa faktor yang mendasari permintaan tenaga kerja. Beberapa faktor yaitu produktivitas marginal tenaga kerja akan meningkatkan para pekerja mempunyai barang modal yang lebih baik atau lebih banyak untuk digunakan. Contohnya, bandingkanlah produktivitas penggali parit yang menggunakan bulldozer dengan menggunakan sekop atau cangkul. Ya, sudah tahu kan? Pasti yang lebih efektif itu penggunaan bulldozer gitu. Yang kedua itu produktivitas marginal dari seorang pekerja yang lebih terdidik atau lebih terlatih secara umum akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang memiliki modal sumber daya manusia yang lebih rendah. Yang yaitu penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja merujuk pada jumlah jam tenaga kerja yang masyarakat ingin berikan dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan. Ada beberapa unsur kunci dalam penawaran tenaga kerja: jam kerja per pekerja, partisipasi angkatan pekerja, imigrasi, diskriminasi ras dan gender. Setelah itu, jam kerja per pekerja itu adalah dari jumlah waktu jam dari para pekerja tersebut, dari jangka bekerjanya itu, sekitar misalnya seberapa lama dia bekerja gitu, 2 jam, 3 jam ya. Partisipasi ada partisipasi dia dalam bekerja. Yang kedua itu imigrasi, yaitu perpindahan dari pekerja satu ke pekerja dua, dari misalnya naik pangkat juga bisa imigrasi gitu. Yang empat itu diskriminasi ras dan gender, yaitu jenis kelamin. Tentu kalau wanita suruh kerja keras berat ya, agak susah gitu, jadi memilih yang lelaki gitu. Oke, tenaga kerja memiliki kurvanya. Nanti saya lihat di atas ini ya. Pasang kurva penawaran kerja di pasar kerja bergerak dari kiri ke kanan atas, artinya dari kiri ke kanan atas, artinya setiap upah naik, jadi tingkat tenaga kerja itu meningkat. Dan keseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Keseimbangan pada titik nilai terdapat di atas ini, terdapat pada titik nilai marginal produk tenaga kerja, value of marginal product of labor, sama dengan upah di pasar kerja kompetitif, yaitu titik E yang di atas kan. Kurva penawaran tenaga kerja, kurva pemerintahan tenaga kerja, dan kesempatan tenaga kerja. Udah, itu aja yang dijelaskan. Nanti dijelaskan oleh teman saya Nabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide ke-8, yaitu pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia terdiri dari 3, yaitu 1. Pasar tenaga kerja bersaing sempurna, 2. Pasar tenaga kerja monopsoni, dan 3. Pasar tenaga kerja monopoli. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu pasar tenaga kerja bersaing sempurna, atau banyak perusahaan dengan banyak buruh atau pekerja. Pasar bersaing sempurna ini dicirikan oleh 2 hal, yaitu 1. Keseimbangan kekuatan antara sisi permintaan dengan sisi penawaran, dan 2. Kesempurnaan informasi. Sebagai contoh, seringkali dinyatakan bahwa pasar bersaing sempurna atau pasar kompetitif dicirikan oleh jumlah pencari kerja dan jumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang sama banyaknya. Sama-sama banyak di sini tidak hanya mengacu kepada jumlah fisik, melainkan lebih kepada tingkat independensinya, baik di antara tenaga kerja maupun juga di antara perusahaan. Mengingat di antara tenaga kerja maupun di antara perusahaan memiliki
independensi atau kemandirian atau tidak ketergantungan, maka kedua belah pihak secara individual tidak memiliki kekuatan yang nyata untuk menentukan tingkat upah. Dalam situasi ini, upah ditentukan berdasarkan keseimbangan kekuatan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Baiklah, di sini terdapat contoh bagaimana keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi bila di daerah kota A mempunyai upah yang lebih tinggi dari daerah kota B. Dari persoalan tersebut, diasumsikan bahwa dua pasar ini mempekerjakan pekerja yang memiliki keterampilan yang sama, sehingga orang yang bekerja di daerah kota A memiliki substitusi yang sempurna dengan daerah di kota B. Upah keseimbangan di daerah kota A ke WN melebihi upah keseimbangan di daerah kota B WS. Kurva permintaan dan penawaran di masing-masing pasar, yaitu SN dan DN, untuk daerah kota A, sedangkan SS dan DS untuk daerah kota B. Pekerja di daerah kota B melihat upah di daerah kota A lebih besar, maka akan berpindah untuk bekerja di daerah kota A. Penghasilan yang besar menunjukkan tingkat kepuasan. Penghasilan yang besar menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan melihat adanya perbedaan upah di kedua daerah, akan berpindah ke daerah kota B yang memiliki karakteristik tingkat upah yang lebih rendah dibanding di kota A, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar dengan mempekerjakan pekerja yang lebih murah. Jika pekerja berpindah antara daerah dengan bebas, perpindahan pekerja atau migrasi akan mengubah kurva penawaran, baik di daerah kota A maupun di daerah kota B. Di daerah kota B, kurva penawaran tenaga kerja akan bergeser ke kiri, ke SS, sampai sebagian pekerja di daerah kota B meninggalkan daerahnya menuju daerah kota A. Upah pekerja mengalami kenaikan. Sebaliknya, di daerah kota A, kurva penawaran tenaga kerja akan bergeser ke kanan, ke SN. Sebagai akibat pekerja di daerah kota B terus berdatangan. Dampaknya upah di daerah kota A mengalami penurunan. Jika ada kebiasaan bagi pekerja untuk berpindah dan kebebasan untuk keluar atau masuk ke pasar, maka dampaknya perekonomian nasional akan mengalami tingkat upah tunggal, yaitu sebesar W. Selanjutnya 2, yaitu pasar tenaga monopsoni. Pasar tenaga kerja monopsoni menggambarkan sebagai sebuah pasar hanya memiliki satu pembeli dan banyak penjual tenaga kerja. Ada juga beberapa jenis perusahaan monopsoni. 1. Perusahaan monopsoni dengan diskriminasi murni. 2. Perusahaan monopsoni non-diskriminasi. Pasar tenaga kerja monopsoni atau bisa dikatakan pasar tenaga kerja dengan satu perusahaan dengan banyak buruh atau pekerja. Pasar monopsoni digambarkan sebagai sebuah pasar yang hanya memiliki satu pembeli dan banyak penjual. Dalam pasar tenaga kerja, hal ini bermakna hanya satu perusahaan yang membutuhkan jasa pekerja. Akan tetapi, ada banyak sekali tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Pengertian satu perusahaan bukan berarti secara fisik, tetapi perusahaan tergabung dalam satu asosiasi perusahaan yang membuat perilaku seragam di antara anggotanya. Dengan demikian, perusahaan monopsoni, satu perusahaan tadi memiliki kekuatan yang nyata dalam pasar untuk menentukan tingkat upah. Dalam situasi ini, upah atau buruh atau pekerja sering berada di bawah tingkat produktivitasnya, atau dengan kata lain terjadi eksploitasi tenaga kerja. Di sini terdapat kurva perusahaan monopsoni dengan diskriminasi murni. Di sini saya jelaskan lagi bahwa perusahaan monopsoni dengan diskriminasi murni dapat mempekerjakan pekerja pada berbagai tingkat upah. Pada dasarnya, perusahaan monopsoni tidak dapat mempengaruhi harga output di pasar. Keuntungan perusahaan yang diperoleh jika menambah pekerja sama dengan harga produknya dikalikan dengan marginal produk tenaga kerja
yang bersifat kompetitif. Ditunjukkan oleh kurva nilai marginal produknya. Perusahaan monopsoni dengan diskriminasi murni akan mempekerjakan orang sampai kondisi di mana nilai upah pekerja terakhir yang disewanya sama dengan biaya mempekerjakan pekerja terakhir tersebut, atau sampai kondisi di mana kontribusi pekerja terhadap penerima perusahaan sama dengan ongkos marginal pekerja. Pekerja terakhir ini merupakan pekerja yang menerima upah sebagai kemampuan tertinggi perusahaan untuk menarik pekerja yang ada di pasar. Apabila setelah ini ada pekerja yang masuk perusahaan tersebut, akan dibayar dengan tingkat upah reservasi. Keseimbangan pasar terjadi di titik A, di mana penawaran sama dengan permintaan. Perhatikan gambar yang ada di contoh soal, yaitu bahwa perusahaan monopsoni dengan diskriminasi murni mempekerjakan pekerja sebesar tingkat upah E, persis sama dengan tingkat kesepakatan kerja pada pasar kompetitif. Upah W bukan merupakan upah yang kompetitif. Upah itu merupakan tingkat upah yang harus dibayar oleh perusahaan monopsoni untuk menarik pekerja yang terakhir yang ada di pasar. Dan terakhir adalah pasar tenaga kerja monopoli atau banyak perusahaan PS1 dengan satu buruh. Pasar tenaga kerja monopoli secara sederhana digambarkan terdapat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tetapi hanya ada satu pencari kerja. Pengertian satu pencari kerja bukan berarti secara fisik, tetapi satu serikat atau buruh pekerja yang sangat kuat, sehingga membentuk keseragaman perilaku tenaga kerja. Dengan demikian, satu serikat buruh memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat upah dalam pasar tenaga kerja. Dalam situasi ini, upah pekerja adalah upah maksimum dan kenaikan upah mendorong peningkatan pengangguran. Pasar kerja seperti ini memiliki kekuatan monopoli. Pada contoh gambar tersebut, saya akan jelaskan. Apabila pasar kerja bersaing sempurna, keseimbangan akan tercapai di titik E. Dalam keseimbangan seperti ini, upah akan mencapai sebesar tingkat upah W, dan jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan adalah sejumlah L. Pada tingkat upah sebesar W ini belum memuaskan para buruh. Maka serikat buruh kemudian menuntut upah yang lebih tinggi, yaitu W1. Pada tingkat upah itu, perusahaan hanya bersedia mempekerjakan tenaga kerja sebanyak L1, sedangkan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah W1 adalah sebesar L2. Maka terdapat pengangguran dalam pasar kerja sebanyak L1 dikurang L2. Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius bagi serikat buruh, dan hendaknya berhati-hati dalam menuntut tingkat upah yang tinggi, karena akan berdampak pada pengangguran bagi tenaga kerja lain daripada mereka menganggur. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari kelompok kami tentang materi pasar tenaga kerja dan upah. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu upah. Upah merupakan hak yang diberikan kepada pekerja atau buruh dalam bentuk uang berdasarkan kesepakatan dan perundang-undangan. Di sini ada beberapa faktor yang membedakan perbedaan upah. Ada 5 faktornya. Yang pertama, perbedaan permintaan penawaran tenaga kerja. Penawaran terhadap tenaga kerja cukup tinggi, akan tetapi permintaannya terlalu rendah atau terlalu rendah, menyebabkan upah cenderung kecil. Yang kedua, perbedaan jenis pekerjaan. Di sini kita ambil contoh, ada pekerja yang bekerja di lapangan dan ada pekerja yang bekerja di kantor atau di ruangan. Pekerja yang bekerja di lapangan menuntut upah yang tinggi dengan melihat risiko yang tinggi,
dibandingkan pekerja yang bekerja di ruangan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Di sini pasti setiap pembisnis atau perusahaan ingin memiliki pekerja yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Kita ambil contoh dalam dunia olahraga seperti Lionel Messi atau Ronaldo yang merupakan pemain sepak bola dengan upah termahal di dunia. Karena apa? Karena mereka memiliki kemampuan dan keahlian dalam hal ini yang menyebabkan mereka memiliki upah yang tinggi. Kita ambil contoh lagi dalam bidang pendidikan. Di sini yang menuntut upah yang tinggi itu kita contoh sarjana dibandingkan dengan lulusan SMA atau SMK. Yang keempat itu terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Di sini perusahaan menyediakan fasilitas seperti rumah, kendaraan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan lain-lain. Hal itu yang merupakan pertimbangan saat memilih pekerjaan. Sebaliknya, apabila keinginan pekerja tidak terpenuhi, maka pekerja menuntut gaji yang tinggi. Yang kelima, ketidakseimbangnya dalam mobilitas tenaga kerja. Kita tahu bahwa setiap daerah berbeda-beda tingkat upahnya, yang hal ini menyebabkan bekerja lebih memilih pindah ke daerah yang memiliki upah yang lebih tinggi, menyebabkan ketidakseimbangnya mobilitas tenaga kerja. Ya, kita beralih lagi ke contoh soal. Kita ambil contoh soal seperti ini. Tenaga kerjanya misalkan 0, outputnya 0, 1 outputnya 100, 2 outputnya 180, 3 outputnya 240. Tenaga kerjanya 3, outputnya 240, tenaga kerjanya 4, outputnya 290, tenaga kerjanya 5, outputnya 300. Di sini bagaimana kita menghitung produk marginal tenaga kerja? Di sini cara menghitungnya itu selisih dari output dan tenaga kerja. Di sini 0 ke 100 bertambah 100. Di sini 0 ke 1 bertambah 1, jadi 100 bagi 1 sama dengan 100. Bawahnya 100 ke 180, bertambahnya 80. 1 dan 2 bertambahnya 1. Di sini 80 bagi 1 80. 180 ke 240 bertambah 60. 2 ke 3 bertambah 1, jadi 60 bagi 1 60 lah. 240 ke 240 40, 3 ke 4 1, 40 bagi 1 40. Dan selanjutnya 280 ke 300 20, 4 ke 5 bertambah 1, jadi 220 bagi 1 sama dengan 20. Kita sudah mendapatkan nilai produk marginal tenaga kerja. Selanjutnya kita menghitung produk marginal. Di sini untuk menghitung
nilai produk marginal, yaitu PM dikali P. P kita ketahui itu 100 dan W atau upah 500. Kita lanjutkan lagi. 100 dikali 100 1000, 80 dikali 100. Kita ulangi. Untuk mencari nilai produk marginal ini, PM dikali P. P nya kita ketahui itu 100. Kita kalikan langsung. 100 kali 100 sama dengan 1000. 80 kali 100 sama dengan 800. 60 kali 100 sama dengan 600. 40 dikali 100 sama dengan 400. 20 dikali 100 sama dengan 200. Di sini kita sudah memiliki nilai produk marginal. Selanjutnya kita menghitung profit marginalnya. Di sini kita untuk menghitung profitnya tinggal kita kurangin aja. Nilai produk marginal dikurangin upah. 1000 dikurang 500 sama dengan 500. 800 dikurang 500 sama dengan 300. 600 dikurang 500 sama dengan 100. 400 dikurang 500 sama dengan min 100. 200 dikurang dengan 500 min 300, sehingga kita mendapatkan profit marginalnya. Di sini titik keseimbangannya yaitu berada di tenaga kerja pada tingkat 3. Ini di sini titik keseimbangannya. Titik keseimbangannya berada di antara 3 di sini. Berada di 3 ini. Kita bentuk dalam kurva permintaan. Tadi kan P nya dapat kita gambarkan titik keseimbangannya yaitu 500 dan 3. Kita kembali lagi ke contoh soal selanjutnya. Contoh soalnya sama seperti yang tadi. Tenaga kerjanya 0, outputnya 0. 1, outputnya 20. Tenaga kerjanya 2, outputnya 32. Tenaga kerjanya 3, outputnya 42. Tenaga kerjanya 4, outputnya 48. Tenaga kerjanya 5, outputnya 50. Di sini kita menghitung produk marginal tenaga kerja, selisih dari tenaga kerja dan selisih dari output. Di sini 0 ke 20 yaitu 20. 0 ke 1 jadi 20 bagi 1 20. 20 ke 3 2 12. 1 ke 2 1. 12 bagi 1 12. 3 2 ke 4 2 10. 2 ke 3 1. 10 bagi 1 10. 4 2 ke 4 8. 6. 3 ke 4 1. 6 bagi 1 6 bagi 1 6. 48 ke 50 2. 4 ke 5 1 sehingga 2 bagi 1 2. Kita sudah mendapatkan nilai produk marginal tenaga kerja. Selanjutnya yaitu mencari nilai produk marginal. Diketahui di sini P-nya 10, W-nya atau upahnya 30. Di sini langsung kita kalikan. Di sini langsung kita kalikan
20 kali 10 200, 12 kali 10 120, 10 kali 10 100, 6 kali 10 60, 2 kali 10 20. Sudah itu kita mendapatkan nilai produk marginal. Selanjutnya kita mencari profit marginalnya. Sama seperti tadi, kita kurangkan profitnya, kita kurangkan NPM, nilai produk marginal, 200 kurang 30 170, 120 dikurang 30 60, saya ulangi, 120 dikurang 30 sama dengan 60, 100 dikurangkan 30 sama dengan 70, 60 dikurangi 30 sama dengan 30, 20 dikurangi 30 min 10. Sesudah itu setelah mencari nilai profitnya, kita mendapatkan nilainya seperti ini. Untuk mencari keseimbangannya, yaitu berada di titik tenaga kerja pada keempat di sini, pada titik tenaga kerja keempat di sini. Selanjutnya kita bentuk dalam kurva permintaannya. Di sini kan tadi titik keseimbangannya 50. Jadi di sini tenaga kerjanya atau W-nya 4. Di sini MPM-nya 50. Di sini kan titik keseimbangannya di atasnya sebenarnya ada 60. Kita ambil aja di sini titik keseimbangannya 50 ke 40. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.